Nama saya Elfrida Lanu, NIM 20100200022 dari kelas 3A, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal UAS dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Di sini bunyi pertanyaannya itu CPWOS Company menjual produk berikut ini. Disajikan informasi untuk CPWOS Company dalam bulan Januari. Nah, pada tanggal 1 bulan Januari itu persediaannya 12 unit pada harga $6 per unit. Dan pada tanggal 4 Januari itu dia melakukan penjualan sebesar 90 unit pada harga $8 per unit. Dan pada tanggal 11 Januari itu dia melakukan pembelian sebesar 160 unit pada harga $6,5 per unit. Dan pada tanggal 13 Januari itu dia melakukan penjualan lagi sebesar 130 unit pada harga $8,75 per unit. Dan pada tanggal 20 Januari dia melakukan pembelian lagi sebesar 170 unit pada harga $7 per unit. Dan pada tanggal 25 Januari itu dia melakukan penjualan sebesar 120 unit pada harga $9 per unit. Nah, di sini CPWOS menggunakan asumsi arus biaya FIFO dan semua pembelian dan penjualannya itu secara kredit. Di sini dia diminta untuk asumsikan CPWOS menggunakan sistem perpetual dan buatlah jurnal yang diperlukan. Langsung saja pada cara pengerjaannya itu, cara penyelesaiannya itu pada tanggal 4 Januari itu dia melakukan penjualan sebesar 90 unit pada harga $8 per unit. Cara penulisannya itu utang dagang sebesar 720 di kredit dan penjualannya itu 720 di debit. 720 ini didapat dari 90 dikali $8, hasilnya 720. Dan di sini juga beban pokok penjualannya itu sebesar 540 di kredit dan persediaan sebesar 540 di debit. 540 ini didapat dari 90 dikali $6. Nah, pada tanggal 11 Januari itu dia melakukan pembelian sebesar 160 unit pada harga $6,5 per unit. Cara penulisannya itu persediaan sebesar 1040 di kredit dan utang dagangnya itu sebesar 1040 di debit. Nah, 1040 ini didapat dari 160 dikali $6,5, hasilnya 1040. Dan pada tanggal 13 Januari itu dia melakukan penjualan lagi sebesar 130 unit pada harga $8,75 per unit. Nah, di sini cara penulisannya itu piutang dagang sebesar 1.137,5 itu di debit. Sedangkan penjualannya itu sebesar 1.137,5. Nah, 1.137,5 ini di kredit. 1.137,5 ini didapat dari 130 dikali $8,75. Nah, di sini pokok penjualannya itu sebesar 830. Nah, 830 ini di debit, sedangkan persediaannya itu sebesar 130 juga, itu di kredit. Nah, 830 ini didapat dari 30 dikali
$6 ditambah 100 dikali $6,5. Pada tanggal 20 Januari itu dia melakukan pembelian sebesar 170 unit pada harga $7 per unit. Di sini cara penulisannya itu persediaannya 1.190, sedangkan utang dagangnya itu sebesar 1.190. Nah, 1.190 ini didapat dari 170 dikali $7. Yang berikutnya itu tanggal 25 melakukan penjualan sebesar 120 unit pada harga $9 per unit. Cara penulisannya itu piutang dagang itu sebesar 1.080 di debit dan penjualannya itu sebesar 1.080 di kredit. Nah, 180 ini didapat dari 120 dikali $9, hasilnya 1.080. Dan beban pokok penjualannya itu sebesar 675, itu didapat dari 50 dikali $6,5 ditambah 50 kali $7. Jadi hasilnya 675. Terima kasih.